warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita akan bahas ayat 134 ayat 135, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah suatu umat yang telah lewat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat ini kalimat tilka itu mengisyaratkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putra-putranya yang dikatakan sebagai ummah, suatu generasi, seorang imam. Artinya beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang memiliki jamaah, yang memiliki kelompok yang diikuti. Di sini ayat ini memberikan pengagungan terhadap Nabiullah Ibrahim. Beliau dikatakan sebagai imam. Umat, yang namanya umat itu satu generasi yang banyak, padahal beliau sendiri. Artinya apa? Walaupun beliau sendirian, namun hakikatnya yang merujuk kepada beliau adalah seluruh umat yang ada. Umat-umat setelah generasi Nabiullah Ibrahim berkiblat kepada beliau alaihissalam, termasuk putra-putranya Ismail, demikian pula Ishak, demikian pula dari anak-anaknya Ishak, Yakub, di mana Yakub memiliki keturunan dari Bani Israel yang merupakan nabi yang paling banyak di antara umat ini, yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan nabi dan rasul. Semua terlahir dari seorang kakek yang satu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga di sini dikatakan Ibrahim beserta putra-putranya adalah suatu umat, suatu generasi, suatu imam yang menjadi panutan, seorang yang dijadikan sebagai kiblat bahkan bagi kaum muslimin. Agama Islam berkiblat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam urusan haji, dalam urusan menyembelih, dalam urusan tawaf, dalam urusan sa'i, dalam urusan melempar jumroh, dan seterusnya. Termasuk khitan, sunnah di dalam Islam, yaitu berkhitan bagi kaum lelaki, bahkan diwajibkan. Sunnah, perbuatan yang dilakukan Nabiullah Ibrahim menjadi ketetapan umat Islam, di mana lelaki yang balik ya hendaknya melakukan sunat agar toharohnya sempurna. Dengan ya melakukan hal ini, sehingga sholatnya, sehingga yang berkaitan dengan kesuciannya terjaga. Ini semua adalah mengambil kiblat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wal murad biha huna jamaah.
Yang dimaksudkan di dalam umat ini adalah kelompok. Padahal Ibrahim adalah sosok yang tunggal, namun hakikatnya dia memiliki jamaah yang sangat banyak. Putra-putranya semua berkiblat kepada sang kakek. Bahkan umat Islam ini, yang dimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari keturunan Ismail, tidak diragukan lagi nasabnya. Maka dari sini ya dikatakan bahwasanya itu adalah umat yang telah lewat. Lewat artinya mado, telah berjalan, telah menghadap kepada Tuhannya. Maka kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meluaskan kuburnya, semoga Allah menerangi ya kuburnya, menjadikan luas dan menjadikan raudun min riyadil jinan. Allahumma ighfir lana wa man sabaqana minal muslimin minal mu'minin. Kemudian di sini dikatakan laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maka bagi mereka apa yang mereka lakukan, amal-amal kebaikan, mereka akan mendapatkannya, mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum, dan bagi kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Di sini dikatakan ya bahwasanya seseorang yang berbangga kepada pendahulu-pendahulu sebagaimana Bani Israel, mereka dahulu membanggakan moyang mereka, yang dimana moyang mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak, dari jalur Yakub, ya dari keturunan Yakub. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Mereka semua adalah para nabi, para rasul. Sedangkan Bani Israel, ya mereka masih bermimpi bahwa saya menjadi orang hebat. Sampai saat ini pun mereka belum terbangun, masih bermimpi bahwasanya agamanya adalah agama yang hebat, pendahulu mereka adalah pendahulu yang hebat. Maka di dalam ayat ini sanggahan kepada Allah, sanggahan Allah kepada Bani Israel yang dia ya sampai saat ini masih tidur terlelap bermimpi. Maka Allah katakan, maka bagi mereka apa yang mendapatkan balasan di sisi Allah dari kesalehan-kesalehan yang mereka lakukan. Kesalehan nenek moyang tidak akan didapati oleh generasi berikutnya kalau tidak mencontoh dan mengikutinya, apalagi tidak beriman kepadanya. Kita lihat orang Yahudi, mana keimanan mereka kepada nabi-nabi pendahulu mereka. Mereka justru meninggalkan ajaran nabi-nabi mereka. Mereka dengan tegas merubah kitab-kitab mereka. Taurat dirubah, Zabur diganti, Injil sudah tidak ada ya wujudnya. Mereka yaktubuna bi aidihim, mereka menulis kitab-kitab tersebut dengan tangan-tangan mereka, mengganti wahyu Allah. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut telah dikaburkan, telah diganti dengan sesuai yang apa di dalam hawa-hawa nafsu mereka. Maka kalau umat Bani Israel demikian kondisinya, maka Allah berikan sanggahan kepada mereka. Adapun umat Yahudi, mereka moyang-moyang mereka yang hebat, mereka mendapatkan balasan di sisi Allah sesuai yang mereka lakukan. Mereka orang-orang saleh. Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya keturunan-keturunan dari Yakub, semuanya adalah orang-orang saleh. Mereka patut dibanggakan. Sedangkan mereka sekarang ini Bani Israel, apa yang dibanggakan? Perbuatan mereka durjana, kelakuan mereka keluar dari kemanusiaan, masih mengaku mulia di muka bumi ini, masih mengatakan bahwasanya ajaran mereka
sama dengan ajaran orang-orang pendahulu mereka? Mana yang sama? Semua telah dirubah. Kitab-kitab mereka sudah mereka palsukan. Pendeta-pendeta mereka sudah mengganti dengan terang benderang. Yashtaruna bi ayatillah samanan qalila. Mereka memperdagangkan ayat-ayat Allah dengan sekelumit harta dunia. Masih mereka banggakan. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab di zaman sekarang, masihkah mereka bermimpi mengatakan bahwasanya nabi-nabi pendahulu mereka orang-orang soleh, namun kelakuan mereka di saat ini keluar dari batas-batas kemanusiaan. Apanya yang dibanggakan? Mereka orang hebat pendahulu mereka, sedangkan mereka orang yang nista, orang yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan kalian akan mendapatkan balasan di sisi Allah apa yang telah kalian lakukan. Sedangkan bila dibandingkan mereka yang mereka lakukan dengan pendahulu mereka sangat jauh. Ibarat seperti langit dan jurang lautan. Tidak berdasar. Tidak ada kesamaan. Tidak ada kemiripan. Tidak ada kesolihan. Tidak ada nilai agamawis. Agama mereka sudah mereka rubah sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka. Sehingga ayat ini sanggahan kepada mereka Bani Israel yang masih mengaku umat yang mulia, mengaku pendahulu-pendahulu mereka adalah orang-orang hebat. Iya, memang orang hebat pendahulu mereka, namun mereka tidak, karena mereka telah mengingkari. Mereka tidak mau mengikuti, bahkan mereka mengganti kitab-kitab Allah sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian ayat ini ditutup wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan jangan engkau bertanya terhadap apa yang mereka lakukan, dan kalian tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Seolah-olah ayat ini mengatakan bahwasanya umat zaman dahulu adalah umat yang tidak baik. Pendahulu-pendahulu mereka adalah umat yang tidak baik, sehingga mereka tidak menanggung apa yang dilakukan umat zaman dahulu. Justru di dalam ayat ini menyinggung mereka. Bersebalik, umat zaman dahulu merupakan umat yang saleh, sedangkan bangsa Bani Israel di saat ini merupakan umat yang durhaka. Mereka berangan, mereka berharap dengan kedurhakaan mereka mendapatkan syafaat, pertolongan, limpahan, ganjaran dari orang-orang sebelumnya. Maka di dalam ayat ini pun diberikan sanggahan, kalian tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka tidak akan mendapatkan aliran pahala-pahala, kesolihan-kesolihan, ganjaran-ganjaran, kenikmatan-kenikmatan yang didapat oleh pendahulu mereka. Kenapa? Karena perbedaan keadaan. Orang zaman dahulu soleh, sedangkan umat zaman sekarang dari kalangan Bani Israel adalah tidak soleh, bahkan menentang para nabi dan rasul. Bahkan dengan terang-terangan mereka berusaha untuk membunuh para nabi dan rasul. Bagaimana kisah Nabi Isa? Bukankah Nabi Isa adalah Bani Israel? Tapi mereka kejar. Bala tentara mereka berusaha untuk menangkapnya, berusaha untuk menyalibnya. Akan tetapi Allah memberikan keselamatan pada Isa alaihissalam. Bal rafa'ahu wahu ilaih. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke sisinya. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi salah satu dari pengejar, prajurit yang memburu Nabi Isa, syubbiha lahum, Allah serupakan mukanya. Allah maha mampu. Prajurit yang mengejar, Allah serupakan mukanya dengan Nabi Isa, sehingga dialah yang ditangkap, dialah yang dibunuh, dialah yang disalib. Adapun Nabi Isa, Allah telah mengangkatnya, Allah menolongnya.
wa makaru wa makaruwah. Mereka berbuat makar, berbuat durjana, maka Allah membalasinya. Ya, pasukan pengejar tersebut, salah satu di antara mereka Allah rubah, Allah miripkan mukanya dengan Nabi Isa sehingga dialah yang ditangkap. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sehingga apapun yang kalian banggakan itu jauh dari kenyataan. Dan kalian tidak akan pernah diselamatkan, ditolong oleh Allah dengan amal-amal saleh yang dilakukan moyang-moyang mereka. Ini tidak akan terjadi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya, kepada bangsa Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, inna aulan nas bin nabi al-muttaqun. Sesungguhnya paling utamanya manusia dengan para nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Mereka Bani Israel membanggakan pendahulu mereka. Namun apakah mereka bertakwa? Tidak, mereka durjana. Berarti bukan aulan nas, sehingga bukan menjadi orang yang paling utama dengan nabi-nabi tersebut. Namun orang-orang yang menjadi pengikut Nabi yang utama adalah orang-orang yang bertakwa. Fakunu bisabilim min dalik. Maka jadilah orang-orang yang berada di jalan orang-orang yang bertakwa. Fangduru an la yalqanin nas ya'milunal a'mal wa yulkuni bid dunya fa asudda ankum biwajhi. Maka lihatlah, jangan pernah ya yalqanin nas, ya menjadi orang yang dimana orang tersebut memiliki pahala-pahala yang banyak, ya kemudian ya yalqani bid dunya, ada orang-orang yang hanya sibuk dengan dunia, sehingga kata Rasulullah SAW apa? Beliau akan mencegah orang-orang tersebut menjadi golongannya. Artinya apa? Artinya yang menjadi pengikut para nabi adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Adapun yang durjana, walaupun nasabnya mulia, walaupun keturunan seorang nabi, bahkan walaupun katakan keturunan seorang rasul, ketika durhaka, maka itu bukan menjadi jalan penyelamat. Lihat Nuh alaihissalam, dia seorang nabi, seorang rasul, bahkan ulul azmi minar rusul, sedangkan putranya durhaka. Apakah dia selamat? Tidak. Padahal putra dari seorang nabi dan rasul pertama kali yang diutus, yaitu Nuh alaihissalam, ternyata tidak sanggup menyelamatkan putranya. Ketika seorang beramal dengan amal yang tidak saleh, ya bukan tergolong orang-orang yang bertakwa, maka siapapun orangnya akan dipisahkan. Bapaknya saleh, ya anak-anaknya tidak saleh, maka akan dipisahkan. Tidak pandang bulu apakah dia nabi, apakah dia rasul atau siapapun. Ketika anak tersebut tidak mengikuti langkah jalur kesalehan orang tuanya, maka akan diputus. Bahkan Allah terang-terangan mengatakan innahu laisa min ahlik. Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada Nabi Nuh bahwasanya putramu bukan dari keturunanmu. Bukan keturunan. Yang namanya keturunan adalah orang-orang yang mengikuti. Bila mereka beramal saleh, kemudian kita mengikuti beramal saleh, maka dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu surga. Lihat, surga yang kekal abadi dikumpulkan orang-orang saleh. Kita, nasab kita, ya orang-orang tua kita jauh dari kesalihan para nabi dan rasul. Namun ketika kita bertakwa,
maka kita akan dimasukkan surga bersama mereka orang-orang saleh. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihun wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ini, para nabi, siddiqun, orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, yang selalu melindungi, yang selalu mendampingi nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang berperang, yang mati syahid, berkorban nyawanya demi agama dari nabi-nabi tersebut. Wasolihun, kemudian yang keempat adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Maka fahasuna ulaika rafiqa. Kata Allah bahwasanya mereka adalah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman. Kalau kita saleh, kita akan digabungkan dengan mereka. Sehingga dalam ayat ini wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam arti kata, engkau tidak akan mendapatkan keberkahan kebaikan mereka kalau kalian tidak soleh, kalau kalian tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti nasihatnya. Amma kanu ya'malun, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Maka ya sekali lagi kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh bila mana kita mengikutinya, mengikuti langkahnya, mengikuti jejaknya, melaksanakan wasiatnya, sehingga kita dalam keluarga besar, yaitu orang-orang yang berbahagia di dalam surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang berikutnya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan, demikian pula orang-orang Nasrani, jadilah orang-orang Yahudi, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Dan orang-orang Nasrani pun mengatakan, jadilah orang-orang Nasrani, niscaya kalian berada di dalam jalur kebenaran. Qul, katakan wahai Nabi yang mulia, bal millata Ibrahim hanifa walam yaku minal musyrikin. Bahkan, tetapi agama Ibrahim yang luruslah yang hendaknya engkau ikuti, dan dia tidaklah tergolong dari kalangan orang-orang yang mensekutukan Allah. Ayat ini ya menerangkan kepada kita bahwasanya masing-masing dari bangsa Yahudi ataupun Nasrani, mereka selalu mengkampanyekan agama mereka. Wahai manusia, anutlah agama Yahudi. Wahai manusia, anutlah agama Nasrani hingga hari kiamat. Ajakan-ajakan semacam ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu hingga hari kiamat, selalu ada. Dan masing-masing dari mereka mengklaim hidayah. Kunu tahtadu, niscaya kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah di atas kebenaran. Kalau kamu ingin cari agama yang benar, masuklah Yahudi. Dari seberang, orang-orang Nasrani pun juga memberikan slogan yang sama. Kalau kamu ingin selamat, masuklah Nasrani. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya masing-masing Yahudi dan Nasrani pun tidak akan pernah akur. Masing-masing mengklaim mereka yang berada di atas hidayah, mereka yang berada di atas jalur-jalur kebenaran. Dua-duanya saling menyeru, mengatakan kepada umat manusia. Bahkan di saat itu mereka berteriak lantang, wahai Muhammad, anutlah ajaran Yahudi, niscaya engkau wahai Muhammad selamat.
mendapat petunjuk. Dibalas dengan orang Nasrani, wahai Muhammad, masuklah ajaran Nasrani, niscaya engkau berada di jalur kebenaran. Akan tetapi dua-duanya disanggah oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi di akhir zaman, ikutilah milahnya Ibrahim, ajaran Nabiullah Ibrahim yang lurus, engkau akan mendapatkan hidayah. Bila mana orang Yahudi mengklaim moyang mereka dari keturunan Ishak, Yakub berada di atas petunjuk, demikian pula orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran dari Nabi Isa alaihissalam mendapatkan petunjuk, maka Allah katakan, bahkan ikutilah Nabi yang paling utama, yaitu Ibrahim, bapak moyang dari mereka, kakek mereka, kakeknya bangsa Yahudi, juga bangsa Nasrani. Kalau mereka mengatakan moyang mereka utama, maka yang lebih utama adalah kakek mereka yang pertama, Ibrahim. Karena masing-masing mengklaim, ya, pengikutnya Yakub alaihissalam mereka di atas hidayah. Kemudian pengikutnya Isa alaihissalam mengatakan, siapa yang menganut ajaran Isa, maka Nabi Isa adalah Al-Masih, dia akan mendapatkan petunjuk. Maka semuanya disanggah oleh Allah dan ditutup, tidak diberi celah. Ikutilah wahai Muhammad moyang-moyang mereka. Siapa itu? Ibrahim. Kalau sama membangga-banggakan orang, banggakan sekaligus orang yang teristimewa. Asal muasal dari moyang mereka. Siapa yaitu? Ibrahim. Kalau engkau membanggakan Ishak, membanggakan Yakub, keturunan Yakub, maka ada yang lebih utama, bapaknya Ishak, yaitu Ibrahim. Ini cara menyanggah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengklaim masing-masing mendapatkan kebenaran. Akan tetapi ikutilah ajaran dari Ibrahim alaihissalam yang agamanya adalah agama Hanif, agama yang lurus, tidak melenceng, mengisyaratkan bahwasanya ajaran-ajaran Yahudi sudah melenceng karena kitab-kitab mereka sudah mereka rubah. Demikian pula ajaran Nasrani juga sudah melenceng. Berbeda ajaran Nabi Ibrahim masih terjaga. Yang diwariskan kepada kaum muslimin yang menjadi agama Islam adalah terjaga, Hanif, disebut millah, agama yang lurus, dan ini dipuji oleh Allah berbagai tempat. Surat Al-Bayyinah juga demikian, dalam surat yang lain juga demikian, millata abikum Ibrahim sammakumul muslimina min qablu wa min ba'du, ya, agama moyang kalian Ibrahim, Hanifah, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah tergolong menjadi orang-orang musyrik. Ketika Yahudi dan Nasrani berseteru, maka orang-orang Arab bangsa Quraisy mereka besar kepala. Wah, berarti kita yang mulia. Kalau Yahudi tidak sempurna, Nasrani tidak sempurna, berarti kita, kata orang musyrik. Orang-orang Quraisy bangsa Arab mengatakan, berarti kami dong yang istimewa. Itu pun dibantah oleh Allah. Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kalian lakukan, wahai orang-orang musyrik Arab. Sehingga di dalam ayat ini Allah menyanggah tiga golongan sekaligus. Menyanggah anggapan Yahudi,
Nasrani, bahkan orang-orang musyrik, bahwasanya Ibrahim bukan seperti itu semua. Sebagaimana mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya ajaran kita ya ajarannya Nabi Ibrahim, maka disanggah. Millata Ibrahim Hanifa. Kalau agamanya Ibrahim, agama yang lempeng, agama yang lurus, yang hanif, tidak condong, tidak melenceng. Bangsa Yahudi ajarannya diselewengkan, Nasrani juga diselewengkan, terlebih orang musyrik. Orang musyrik ya, dia mengatakan bahwasanya itu yang mereka dapat adalah warisan dari Ibrahim, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah beliau Ibrahim alaihissalam sekalipun tidak pernah mensekutukan Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan. Di dalam tafsir Muyassar dikatakan waqalatil yahud li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam udkhulu fi dinil yahudiyah. Berkata Yahudi kepada umat Muhammad, wahai umat Muhammad, masuklah ke dalam agamanya Yahudi, kalian akan mendapatkan hidayah. Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan seperti itu pula. Namun Allah menyanggah mereka. Kul, katakan wahai Rasul yang mulia, akan tetapi yang namanya hidayah itu dengan kita mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Agama yang lurus. Alladzi mala an kulli dinin batil, yang terbebaskan dari seluruh kebatilan-kebatilan yang ada. Dinil haq, yang agama Ibrahim merupakan agama yang benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau pun tidak pernah mensekutukan Allah sebagaimana yang disangkakan bangsa Arab musyrik, bahwasanya orang-orang musyrik Mekah mendapatkan hal itu karena warisan dari Ibrahim. Tidak. Berkata Imam Sa'di di dalam tafsir Karimur Rahman fi Tafsiril Mannan, da'a kullu min Yahud wan Nasara muslimin ila dukhuli di dinihim. Masing-masing dari bangsa Yahudi, Nasrani mengajak kaum muslimin agar mereka masuk ke dalam keyakinan mereka. Zaimin, mereka mengira, menyangka, meyakini bahwasanya dengan itu mereka akan mendapatkan hidayah. Adapun selainnya adalah menyesatkan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi yang mulia, sebagai jawaban untuk mereka, bal, akan tetapi, nattabi, kami hanya mengikuti millata Ibrahim hanifa, ajaran Nabiullah Ibrahim yang lurus, mukbilan ala Allah, yang selalu mentauhidkan Allah. Bayangkan, ajaran Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Sedangkan orang Yahudi mereka memiliki slogan nahnu abna'ullah, kami anak-anak Tuhan, atau mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani pun juga demikian, masih anak Tuhan. Orang-orang musyrik juga demikian, bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putrinya Tuhan. Adapun Ibrahim, ajarannya adalah ajaran keesaan, mengajarkan kepada kita tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak mempersekutukan, tidak memperanakkan. Mu'ridun amma siwah, yang berpaling dari kesesatan. Qaiman bit tauhid, yang selalu berdiri menegakkan tauhid. Tarikan lisyirki wat tandid, yang selalu memerangi kesyirikan dan mensekutukan. Fahadzal ladzi fi ittibaihil hidayah, maka ini adalah jalan yang siapa menyusurinya akan mendapatkan hidayah. Fi i'rad an millatil kufri wal ghiwayah,
dengannya akan terbebas dari keyakinan-keyakinan yang kufur yang menyesatkan. Al-Imam At-Tantawi di dalam tafsirnya mengatakan, membawakan satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini, ya, ayat Al-Baqarah 135 ini turun kepada Abdullah ibnu Surya, di mana Abdullah ibnu Surya dari orang Yahudi ini mereka berteriak keras, di mana mengatakan mal huda illa ma nahnu alaihi, tidak ada petunjuk, tidak ada kebenaran kecuali yang kita anut, kata Abdullah ibnu Surya yang dia merupakan tokohnya bangsa Yahudi. Fattabi'na, maka ikutilah wahai Muhammad. Artinya apa? Abdullah ibnu Surya ingin mengajak Nabi Muhammad untuk masuk Yahudi. Ya Muhammad tadi, bila engkau mau wahai Muhammad, maka akan mendapatkan petunjuk. Berkata pula orang Nasrani, para pendeta-pendeta Nasrani juga mengatakan demikian. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat ini. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa walam yakuminal musyrikin. Maka ayat ini turun memberi sanggahan kepada Abdullah ibnu Surya dan para pendeta-pendeta Nasrani yang di saat itu mengajak Nabi untuk memeluk agama mereka. Maksud dari ayat ini, di mana orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi dan kepada orang-orang Islam, dan ini akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Ya, tansir, ya, pemurtatan selalu ada sejak zaman dahulu hingga hari kiamat. Dan ayat ini memberikan kabar kepada kita, hendaknya kita waspada, karena gerakan mereka tidak akan pernah padam, tidak akan pernah berhenti. Ajakan-ajakan mereka selalu mereka lakukan dari zaman dahulu hingga hari kiamat. Maka Allah katakan, ya, di sini utruku dinakum wattabi'u dinina, wahai kaum muslimin, tinggalkan agama kalian, ikutilah ajaran kami, niscaya engkau mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran. Demikian pula orang-orang Nasrani menyerukan yang sama. Wahai Muhammad, tidak ada petunjuk, tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan selamat di dunia ini kecuali hanya meniti ajaran Nasrani. Kemudian Allah berikan jawaban. Akan tetapi yang namanya kebenaran, al-haq, hidayah, petunjuk itu dengan mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau tidak pernah mensekutukan Allah barang sedikit pun. Fattabi'u antum, maka ikutilah kalian wahai kaum muslimin, yaitu ajaran Nabiullah Ibrahim. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah ajaran warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Hanifah, agama yang lurus, yang tidak bengkok, yang tidak condong, yang kitabnya Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah memberikan persaksian, kamilah yang menurunkan ad-dzikra, Al-Quran sebagai peringatan, dan kamilah, kata Allah, yang akan selalu menjaganya, sehingga Al-Quran terjaga dari perubahan, sehingga Al-Quran terjaga keasliannya,
sehingga Al-Quran tidak bisa orang memalsukan satu huruf pun. Bila orang salah baca, maka orang-orang di belakangnya akan menegurnya. Apabila ada orang keliru, maka akan segera cepat diluruskan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik itu secara bacaan, baik itu secara tulisan. Orang menulis atau mencetak Al-Quran, katakan jumlahnya ribuan, salah semua, nggak mungkin, tidak pernah terjadi, karena Allah menjaga, Allah menjaganya. Inna nahnu nazalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra, menurunkan Al-Quran sebagai peringatan kepada umat manusia, dan kami yang akan menjaganya. Maka Allah jaga, Allah jaga sejak zaman Nabi SAW. Bacaannya, tulisannya, penulis wahyu yang terkenal sejak zaman Nabi SAW, Zaid bin Sabit, menuliskan Al-Quran, ya, baik di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, di tembok-tembok. Kemudian dikumpulkan di zaman Utsman. Ketika di zaman Abu Bakar, Umar ibnul Khattab sudah memberikan isyarat kepada Abu Bakar, tolong dikumpulkan Al-Quran itu. Al-Quran yang telah tertulis tersebar di berbagai tempat, maka dikumpulkan. Ya, kemudian Abu Bakar pun meninggal dunia. Di zaman Umar, ya, Umar sibuk, ya, dengan khilafah. Beliau menjabat khilafah selama 10 tahun dan membuka kota-kota sekitar, sehingga kaum muslimin, ya, bertebaran di seluruh berbagai penjuru, hingga pada akhirnya terrealisasi di zaman Utsman, mengumpulkan Al-Quran, bahkan menyatukan bacaan Al-Quran, yang dimana Al-Quran turun dengan berbagai lughah, dengan berbagai lahjah, maka disatukan dengan lahjahnya orang Quraisy. Orang Quraisy sebagai orang yang terbanyak mayoritas dan menjadi jantung, ya, kota Arab saat itu, maka ditulis ulang dengan logat bangsa Quraisy yang sekarang kita bisa menikmatinya. Ditulis Al-Quran, huruf-hurufnya, dengan tidak menghilangkan, bisa membaca dengan logat bangsa selain Quraisy, ya, seperti kalimat qalu, ya, itu disambungkan, kemudian dikasih alif. Di situ diisyaratkan, ya, ada berbagai ayat yang bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Qul, ya, yahtamil, bisa dibaca ini, bisa dibaca qala, bisa dibaca qul. Demikian pula ayat-ayat yang lain, baik itu di awal, di tengah, di akhir, dengan, ya, menjaga walaupun bacaan-bacaan lahjah Quraisy, namun masih bisa dengan dibaca dengan lahjah-lahjah selain Quraisy. Dan di dalam mushaf kita masih menyisakan berbagai tempat alaihum, ya, karena logat selain Quraisy ada yang baca demikian. Demikian pula, ya, ayat-ayat pendek yang lainnya dibaca dengan logat-logat yang tersisa, memberikan isyarat bahwasanya mushaf ini bisa dibaca dengan logat bangsa Quraisy ataupun logat yang lainnya. Menjadi pertanyaan, kenapa kok disatukan dengan satu lughah bangsa Quraisy? Agar kaum muslimin tidak berselisih di dalam bacaan.
pernah terjadi di masa Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW membaca dalam satu ayat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kaum yang lain dengan logat mereka. Ketika logat di dalam selain Quraisy tersebut dibacakan di hadapan orang-orang Quraisy, maka mereka marah, menyanggahnya. Saya tidak pernah mendengar semacam ini, hingga terjadi keributan, terjadi pertengkaran. Akhirnya dua orang tersebut menghadap Rasulullah, sehingga dikatakan bacalah yang kamu baca. Kemudian dikatakan bacalah yang kamu dapatkan. Maka masing-masing Nabi SAW memberikan kebenaran kepada mereka, sehingga agar tidak terjadi di masa-masa berikutnya, sehingga disatukan dalam satu bahasa, yaitu bangsa Quraisy. Ya, riwayat Hafiz an Asim dengan Rasm Utsmani, ya, Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan menjadi lambang. Semua Al-Quran yang ada ditarik kembali, ditarik. Yang berbeda dengan bangsa Quraisy ditarik kembali, kemudian ditulis ulang. Yang di saat masa Utsman ditulis 7 nuskhah, kemudian disebarkan kembali, sehingga yang tersisa di saat-saat ini, ya, berkiblat kepada penulisan Rasm Utsmani yang bahasanya adalah bahasa Quraisy. Dan ini termasuk ilham dari Allah, bentuk Allah menjaga Al-Quran. Bila tidak, ya, kita akan membacanya Al-Quran juga kesulitan. Ya, satu surat bisa dibaca 10 cara. Ini merupakan suatu yang menyulitkan. Hanya bisa melakukannya adalah orang-orang yang ahli takhusus, yang tahasus. Adapun orang awam dicukupkan dengan satu bacaan Hafiz an Asim dengan Rasm Utsmani. Ya, ini bentuk penjagaan Allah, bentuk penjagaan Allah. Kalau ada seorang yang berusaha menambahkan satu surat, jangankan satu surat, satu ayat, ayatnya lebih satu ayat, akan ketahuan. Karena Al-Quran terjaga di dada-dada orang yang beriman. Kalau ada orang yang membaca kemudian salah, akan segera dibenarkan, akan segera diluruskan. Demikian juga dalam bentuk tulisan-tulisan. Dan hal ini tidak pernah ada di dalam kitab, ya, orang-orang Yahudi maupun Nasrani, baik itu Taurat, baik itu Zabur, baik itu Injil. Tidak ada keaslian sama sekali. Bahkan mereka telah sengaja merubah sesuai dengan ide-ide masing-masing mereka pribadi, sehingga bila kita jumpai riwayat dari Injil mereka, antara satu dengan yang lain berbeda. Kenapa? Karena pendetanya beda. Dan ini tidak akan pernah dijumpai pada kitab kaum muslimin, yaitu Al-Quran, di mana bila mana kita mengikuti petunjuk ini, ya, maka kita akan mendapatkan hidayah, sebagaimana yang tertera di dalam ayat ini, bahwasanya agama Islam merupakan warisan dari Nabiullah Ibrahim Hanifah, yang senantiasa lurus hingga hari kiamat, lurus, dan selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang mengsekutukan Allah. Kita tutup kajian kita sampai di sini. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.